anbiya'ihi wa karamatihi ala aidi awliya'ihi amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tolong dikencengin itu ya. Baik, di bulan lalu teman-teman semua kita sudah masuk kitab Asy-Syifa bagian i'jaz ya. Kita sudah membahas beberapa tentang i'jaz, mukjizat Quran yang tidak terkalahkan sampai hari ini ya. Karena tidak ada satupun kitab tandingannya ya. Kalaupun ada buku karya ya sebatas itu aja, tapi sampai hari ini belum ada yang bisa menandingi Al-Quran. Nah, tapi mukjizat Quran ini baqiyah ya, dia kekal sampai kiamat. Ada mukjizat-mukjizat yang sifatnya zahir, kejadian luar biasa. Jadi ada mukjizat yang masuk ke bab kalam Allah ya, ada mukjizat yang masuk ke bab kudrat iradat Allah ya, kudrat iradat Allah untuk mengatur alam. Ekonya nggak usah ya. Mengatur alam, dan alam nggak boleh ngatur Allah. Dan kita sudah jelaskan kemarin, hukum itu ada tiga, ada hukum akli, hukum syar'i, hukum apa lagi? Hukum akli, apa lagi? Hukum syar'i, akli dulu lah. Hukum akli, hukum syar'i, hukum alam ya, hukum adi. Yang disebut mukjizat atau keramat, dia hanya merobek-robek hukum alam, bukan hukum syara, bukan hukum akal. Jadi keramat, mukjizat bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Akal masuk, akal bisa paham. Jadi ada ya, perkara yang amrun khariqun lil adah. Kalau diterjemah apa? Nih bahasa Arab aja saya kasih ya. Amrun khariqun lil adah. Ini mukjizat. Al-mu'jizatu, suatu kejadian, satu perkara khariqun, yang merobek-robek lil adati, atau yang melanggar hukum adat. Apa hukum adat? Bukan adab dalam pengertian bahasa Indonesia. Adat itu hukum yang kita sebut hari ini hukum alam. Api membakar. Karena setiap hari terlihat api membakar, berulang-ulang, maka disebut adat. Adat itu hukum yang berulang-ulang. Kita sebutnya hukum konstan. Maka mukjizat itu dia merobek hukum konstan, bukan hukum akal. Hukum ada berapa? Jadi ada hukum ada tiga: akal, syariat, syar'i, ini alam. Hukum alam itu terlihat konstan, terlihat berulang-ulang. Saya nggak tahu istilah teman-teman eksak, yaitu mungkin punya istilah sendiri. Kita berbicara dengan istilah kita. Ntar kalau kita bicara bab mereka, walaupun saya pernah belajar kimia, fisika, tapi itu bukan bidang kita. Karena kimia versi kitab filsafat beda dengan kimia versi yang hari ini sudah jauh berubah, kan sudah kuno lah ya. Kitab-kitab kimia yang kita baca itu kitab kimia murni, filsafat murni.
intinya sama ya. Jadi kejadian hukum yang kemudian dilanggar dalam mukjizat itu adalah hukum alam yang dia berulang-ulang. Kan ini hukum satu, dua, nah yang ini al-adah. Jadi tidak ada namanya keramat mukjizat melanggar hukum akal. Tidak ada keramat melanggar hukum syariat. Kalau jadi wali itu melanggar hukum syariat itu nggak ada. Tidak melaksanakan hukum syariat dengan melanggar hukum syariat beda nggak? Beda? Menentang hukum syariat dengan dosa melanggar syariat beda? Beda lagi. Jadi mukjizat dan keramat itu kaitannya bukan dengan hukum akal, jadi dia tidak ada kaitan dengan ini. Dia kaitannya dengan hukum alam. Itu yang disebut mukjizat. Amrun khariqun lil ada. Lalu ditambahkan oleh para ulama, makrunun bit tahaddi. Ya, saya pernah menyebutkan sebelumnya dengan istilah yang lain barangkali ya. Makrunatun atau makrunun bit tahaddi. Apa arti makrun? Macron ya, presidennya Prancis. Bit tahaddi, yang disertai tantangan. Itu bedanya mukjizat dengan keramat. Kalau mukjizat itu ada tantangannya, kul in kuntum, ya. Kalau di Quran ini kan ada Allah nantang orang Yahudi kan. Kalau betul kamu ini anak Allah, kalian ini kekasih Allah, fatamannaul mauta, ya. Nah, itu surat Al-Baqarah itu. Kul in kanat lakumud darul akhirah indallahi khalisatan min dunin nas fatamannaul mauta in kuntum sadiqin wa la yatamannahu abadan bima qaddamat. Kalau diganti karamah, al-karamah. Ya nusin saratul waladhdallin amin. Wa bisanadina al-musannif al-imam al-qadi أبي الفضل عياد بن موسى اليحصبي رحمة الله عليه المتوفى سنة 44 بعد 500. قال الله تعالى فصل في انشقاق القمر وحبس الشمس. Fasal, pemisah dari pembahasan sebelumnya, itu disebut fasal fi insyiqaqil qamar, mengenai mukjizat terbelahnya bulan. Jadi kita sudah masuk bab mukjizat, berarti sudah pertengahan kitab. Udah lumayan ya. Kalau antum buka-buka kajian yang lama itu sudah lumayan. Tapi ada beberapa bab yang kita skip ya. Karena ada pengulangan atau hal yang udah kita bahas. Wahabsis syams, dan menangguhkan terbenamnya matahari. Saya mau tanya, Nabi Musa Allah tundukkan apa baginya? Laut. Nabi Sulaiman jin, angin, apa lagi? Hah? Bahasa hewan. Apalagi Nabi Daud besi dan juga bahasa hewan. Apalagi Nabi Isa apa yang Allah tundukkan kepadanya? Orang mati jadi hidup. Apalagi Nabi Adam, apa yang Allah tundukkan ke Nabi Adam? Ilmu, ya. Nabi Syith, pemisah alam gaib, alam jin dengan alam manusia, dan lain sebagainya. Nabi Ibrahim, apa tadi yang Allah tundukkan? Nabi Ibrahim, api. Nabi apa lagi nih yang belum nih? Nabi Yahya yang Allah tundukkan pohon, bisa masuk dalam pohon. Nabi apa? Yahya apa Zakaria? Zakaria. Apa lagi?
Nabi Ayub Allah tundukkan? Enggak, justru ujian buat dia. Nabi Idris apa? Ya, khat, tulisan, ya. Sallallahu alaihi wasallam, ya. Semoga Allah menyampaikan salawat salam kepada semua para nabi. Nabi Muhammad, apa yang Allah tundukkan? Ini judulnya. Sebenarnya Allah tundukkan semua, tapi simbolnya apa? Al-Qamar wasyams. Allah tundukkan rembulan dan matahari. Oleh karenanya Syekh Al-Faqih Al-Arif Dr. Ali Jum'ah ini masih hidup di Mesir. Dia memperbaharui tarekat Syaziliyah Siddiqiyah dengan sebutan Aliyah. Cuma waktu masuk ke lembaga Jam'iyah Tariqahnya diterimanya hanya sampai Siddiqiyah. Apa kata beliau? Aku tambahkan pada hizib bahar, Allahumma sakhirna hadzal bahra kama sakharta syamsa wal qamar ala sayyidina Muhammad. Kalau coba cek hizib bahar, ada nggak itu? Nggak ada. Itu ilham yang turun kepada Syekh Ali Jum'ah, ya, hafizahullah, semoga Allah merahmatinya. Beliau pernah mau dibredel orang, dia kan ada masjid dekat rumahnya. Orang Mesir itu nggak ada pesantren, ya. Pesantren itu tradisi orang Indonesia. Cuma mereka bikin zawiyah, bikin masjid. Dia mau pergi Jumatan, mau tembak orang, tapi yang kena pengawalnya. Ya, semoga Allah jaga beliau, amin ya rabbal. Mengerikan Mesir itu, karena Mesir itu wajib militer. Cowok-cowoknya kayak gini nih bisa nembak. Jadi rumah-rumah itu biasa nyimpan senjata. Itu sebabnya sampai hari ini Mesir itu tegang dengan persoalan militer itu. Ya, kita doakan teman-teman kita, adik-adik kita yang kuliah di sana, murid-murid kita, santri-santri kita yang udah sampai, biar mereka pintar-pintar lah, ya, pintar bijak di sana. Semoga dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, iqtarabatis sa'atu wa insyaqqal qamar. Telah dekat hari kiamat itu. Bahasa Arab, bahasa Quran, sebutannya ada qiyamah, ada sa'ah, ada ad, ada waqi'ah. Cuma nggak tahu. Iqtarabatis sa'ah, telah dekat hari kiamat itu, wa insyaqqal qamar, dan telah pernah terbelah bulan. Itu nafas pasten. Dan sebutkan tentang dari ayat luar biasa. Ahli tafsir sepakat bahwa itu terjadi. Oh, nggak masuk akal. Tadi hukum tadi apa? Hukum yang hukum yang telah berulang kita lihat. Hukum bukan, jangan katakan tidak ada. Logika bertingkat-tingkat. Logika akal. Apa logika akal? Kalau mengatakan wajib akli, akli, jaiz, wajib akli ya ada. Itu wajib. Kalau mustahil tidak ada. Tentang penciptaan ya, akal kita boleh nggak Allah terjais bagi Allah Subhanahu, dan orang itu sudah beruntung pakai hukum jaiz. Jangan berlindung pada pakai hukum syar'i. Kita kalau datang hukum jaiz Allah, Allah ja'al sayyi'at man ya Allah, jadi aku salah
Al-Hasan Ahlus. Jadi ini perkataan Imam siapa? Al-Qadi Iyad. Qala Al-Husain bin Muhammad Al-Hafiz min kitabih. Ya, kata Imam Qadi Iyad, buku Husain dalam kitabnya itu dari Makkah, bukan Jakarta itu ya. Guru kami Imam Bukhari menyampaikan Musad kalau hadatsana ya anil A'mash bi Ma'mar an Mas'ud. Ini disebut dengan apa kata qalqab, terbelah bulan pada salah firqatain, jadi dua pecahan. Firqatan fauqal jabal, satu terlihat dari atas Kubay, wa firqatan dunahu, satu terlihat dari bawahnya, dari lembah. Bukan berarti bulannya turun ke atas, itu bukan ya. Kalimatnya jauh lihat. Rasulullah SAW lalu beliau mengatakan bersaksi. Cuma yang hadir kafir tambah kafir, mukmin tambah ya, yang percaya apapun keajaiban, kehebatan. Ini nyebut dari yang enggak tentang kufur kontra itu enggak, yang ikut nggak mau pikir aman, kurangi video pro kontra. Kalau video kajian yang kenapa? Qutul qulub. Kalau kalah ngasih makan, ya, bisa memilih. Kita milih yang positif, menjawab dengan ya awal fuada. Nanti tiga fuad qalbu. Dapat semua. Sulaiman bin Mihrani sezaman Ibnu Syihab Zuhri, cuma dia tidak terlibat dunia politik. Dia menambahkan wa Ibnu Mas'ud alam wa nahnu bimina. Kami ada. Jadi jangan salah paham, nggak ngerti ilmu hadis, kira mujahid bersama Nabi. Nggak ngerti ilmu hadis bersama Nabi. Al-Amash Nabi udah meninggal. Nah ini baca kitab itu memang harus ngerti ilmu hadisnya, ilmu tafsir, dan ilmu hadis bukan ilmu wadu ya. Qala hatta ra'aitu, Al-Aswad meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, ra'aitu jabala baina furjatan qamar. Aku melihat base itu berada antara belahan ya, jadi dilihat dari bawah itu sebelah kanannya, di atas jauh itu satu potongan kanan, satu potongan kiri, Jabal Kubais di tengah-tengahnya. Jabal Kubais kan di bawahnya langsung Mekah tuh. Nah, kejadiannya berarti di Mekah itu. Wa rawahu anhu Masruq. Masruq murid Ibnu Mas'ud juga meriwayatkan hal yang sama. Annahu kana bi Makkah. Ada tambahan, ini periode Mekah. Tidak terjadi di mana? Tidak terjadi di Madinah. Ini terjadinya di Mekah. Wa zada faqala kuffar Quraisy sahab Ibnu Kabasyah. Inilah yang disebutkan di surah Al-Qamar ayat 2. Ya. Ya yu'ridu sihrun mustamir. Sihrun mustamir. Kalau mereka lihat kejadian luar, mereka katakan berbelaka yang berlaku. Nah, faqala kuffar Ibnu Kabasyah, ya. Ayat sarul ardo. Ada orang nanya, polos, kalau Nabi Muhammad itu menyihir bulan, masa bisa meliput semesta bumi? Ya'tikum
tanya orang dari luar Mekah, apakah mukjizat terjadi benar hukum apa? Kalau mukjizat orang Mekah lihat, luar Mekah lihat. Sihir hanya orang Mekah yang lihat, di luar tidak. Mereka mengatakan orang-orang Quraisy, fas'alu man ya'tikum min baladin akhar. Orang yang datang dari luar, hal ra'au, apakah hal yang sama, fa'tu fasa'aluhum. Datang, fasa'aluhum lalu fa'akhbaru ra'au misalik. Safar pula, dia melihat Syekh Al-But pernah menceritakan, saya ingat saya bagaimana bahwa ada tulisan di batu, tulisan prasasti arkeologis di wilayah daratan India atau Cina yang pada tahun sekian terjadi bulan terbit. Wallahu a'lam bishawab. Saya belum lihat, jadi belum bisa percaya. Ditolak kok Buti diterima loh, kita melihat buktinya. Cuma kita lebih percaya prasasti ke Quran. Nah, percaya prasasti ke Quran. Benda mati ya orang hari ini. Hasil lab daripada hasil riwayat. Itu subjektif yang objektif. Subjektif itu apa? Penelitian sendiri klaim bahwa ini benar-benar terjadi, uji. Objektifnya itu karena teruji. Kalau Quran kan secara mutawatir diriwayatkan oleh ratusan orang per masa generasi. Maka mustahil orang berbohong. Jadi saat ada juga kabar di situ, saya cukup Quran aja cukup. Yang namanya tasdik, siddiq. Itu beda sodik dengan siddiq. Kalau sodik itu bukti dari luar. Nah, orang ini namanya sodik doang nih. Kalau siddiq, dia nggak perlu pembenaran, pembuktian dari luar. Wahaka Samarqandi an-Nidhaq, Imam As-Samarqandi. Imam As-Samarqandi ini Abu Lith As-Samarqandi. Ya, kitab Murdi. Dia dalam kitabnya dari Dhahaq, dia punya kitab tafsir beberapa hadis ya. Qala, nah, dan juga selain Dhahaq zaman dengan Mujahid, Aswad, zaman semua. Wa qala faqala Abu Jahal, Ibnu Abu komentar, hadza sihrun, inilah persis seperti Quran. Fab'athu ila ahli al-afaq hatta orang kafir itu dari dulu selalu belum terbukti secara mata di luar, tidak terima. Tapi ketika terjadi dia kafir, dia nggak baca. Apa kata dia? Coba kamu tanya orang di luar sana, mereka melihat atau tidak? Orang mana lihat gak? Fa akhbara ahlul afaq annahu ra'awhu munaqqa fa qalu anil kufr hadha mustamir. Sihir, ada sihir mustamir. Jadi kata orang-orang di luar, sama Abu Jahal, kamu lihat begitu, lihat begitu juga. Fahaula Abdullah, mereka yang empat itu kan dari Abdullah. Siapa? Amash asal guru saya yang mengajarkan tentang sirah Nabi ya. Kata Anas Islamnya setelah Nabi pindah ke Madinah ya. Sa'ala ahlu Makkatan Nabiyya. Orang Mekah bertanya kepada Nabi, ayyuriyahum ayatan, untuk memperlihatkan satu keajaiban. Fa'arahum min shiqaqil qamar. Lalu Nabi perlihatkan bagaimana Allah membelah bulan. Firqatain, menjadi dua belah, hatta ra'au Hira bainahuma, sehingga terlihat bahkan gunung-gunung di Mekah termasuk gunung Jabal Nur ya. Kalau di sini malah Jabal Nur bukan Jabal Abi Kubais ya. Antara dua rembulan yang pecah itu ya. Rawahu an Anas Qatadah, meriwayatkan dari Anas Imam Tabi'in bernama Qatadah. Tapi riwayat Anas tidaklah
muttasil, nyambung langsung. Kenapa disebut riwayat sahabat dari sahabat? Dia bukan sahibul kisah, dia hanya jumpa orang Mekah. Disebut juga mursal sahabi. Mursal sahabi itu sahabat tidak menyebutkan gurunya, karena sesama sahabat aman daripada kebohongan dalam riwayat, maka mursal sahabi tidak dianggap dhaif, ya. Dianggapnya muttasil, bersambung. Wa fi riwayati Ma'mar an ghairihi an Qatadah anhu arahum al-qamar marratain, bahkan terjadi 2 kali. In iqtarabat as-sa'a wa insyaqqal qamar, terjadi berapa kali? 2 kali kalau versi Qatadah anhu dari Anas, ya. An Jubair bin Mut'im, ya, ibnu Muhammad wa ibnihi Jubair bin Muhammad, ya, juga dari orang Jubair bin Mut'im, anaknya, cucunya, warahu an Ibn Abbas Ubaidillah bin Abdullah ibnu Utbah, dan warikan dari Ibnu Umar, Mujahid, dari Huzaifah Abdurrahman As-Sulami, wa Muslim Al-Azdi. Apa penjelasan imam ini? Wa aksaru turqi hadhil ahadits sahihah. Kebanyakan riwayat ini kualitasnya sahih, wal ayatu musarrihah, dan ayat kejadiannya betul-betul sangat jelas. Wala yaltafitu ila i'tiradin makhzul. Jangan kamu tertarik kepada berpalingnya orang-orang yang hina, ya. Bi'annahu law kana hadza lam yakhfa ala ahli al-ard iz huwa syai'un zahirun li jami'ihim, ya. Karena ini tidak tersembunyi, tidak tertutup juga oleh penduduk bumi di luar Mekah, jadi mereka tahu, ya. Idh lam yunqal lana an al-ardi annahum rasaduhu tilka lailah falam yarawhu insyaqqa. Ada apa masalah di situ? Jadi masalahnya, Bu, ya, kejadiannya tengah malam, jadi banyak orang udah tidur. Jadi di semua belahan bumi yang melihat hanya beberapa orang. Itu problem riwayat ini secara hadis. Jadi tidak banyak yang menyaksikan riwayat ini, ya. Nah, kita loncat ke bawah. Wa ayatul qamar, kejadian luar biasa pada al-qamar, pada rembulan itu, kanat laila, terjadi tengah malam. Wal ada minan nas bil laila al-hudu wa sukun wa ijaful abwab. Kebiasaan manusia malam hari tenang-tenang, santai, ya, tiduran di dalam rumah, tutup jendela. Wa qat'u tasarruf, tidak ngapa-ngapain, wala yakadu ya'rif min umuris sama syai'an. Mereka nggak terjadi apa yang terjadi di langit. Illa man rasada dzalik, kecuali orang yang memang pemburu bulan, pemburu meteor, pemburu komet, ya. Wah, tabala, ya, astronot lah, atau ahlul falak. Wa kadzalika ma yakunu al-kusuf al-qamari katsiran fil bilad wa aktsaruhum la ya'lamun bi. Sampai hari ini, kata beliau, sampai zaman dia dan sampai zaman kita, kalau terjadi gerhana bulan itu tidak seviral gerhana matahari. Kenapa? Gerhana bulan siang atau malam? Ada nggak gerhana bulan malam hari? Siang hari? Mungkin ada, cuma kita juga nggak tahu. Dan juga nggak dibahas orang. Tapi mungkin di planet lain, bukan di planet kita, ya. Wa aktsaruhum la ya'lamu bihi hatta yukhbar. Jadi persoalan ini secara riwayat hadisnya sahih, tapi secara kejadian saksinya tidak banyak. Logikanya apa? Ada baru pakai logika. Logikanya orang malam hari istirahat, tidak lihat keluar, tidak tahu kejadian yang ada di langit, sehingga saksinya tidak sampai 10 orang. Jadi riwayatnya secara hadis tidak mutawatir, tapi secara Quran mutawatir. Sudah selesai, sudah itu, ya. Sudah 2:30. Lanjut. Sekarang masuk ke Nabi menahan matahari. Nah, ini lebih mengerikan lagi nih. Lebih besar bulan apa matahari? Jadi kalau Nabi menahan matahari, berarti matahari tunduk sama Nabi nggak? Itu melanggar hukum akal, syara, atau alam? Nabi tidak mungkin melanggar hukum akal. Nabi tidak mungkin melanggar hukum syara. Yang ada adalah alam. Kenapa? Alam itu Allah tundukkan buat Nabi, ya. Walladzi ja'ala lakum ma fil ardi jami'a, ya. Allah lah yang menjadikan bagi kamu, hai Muhammad, bagi manusia, apa yang di bumi semua, bahkan yang di langit, ya.
Wa kharrajat Tahawi fi Mushkilil Hadis, dan meriwayatkan Imam Tahawi dalam kitab Mushkilul Hadis atau disebut juga Mushkilul Athar. Kitab ini sudah banyak didapat di pasaran ya, bagi yang ahli kitab silakan dicari. An Asma binti Umais min tariqain, dari binti Umais ya. Umais ini bukan orang Sunda ya. Umais gitu ya. Apa lagi? Ais gitu ya. Umais gitu. Anna Nabi SAW yuha ilaihi wa ra'su fi hijri Ali. Nabi lagi dapat wahyu, kepalanya lagi di belum salat asar hatta gharabatis syams. Padahal matahari sudah mengenain ufuk. Ufuk itu ujung yang kita lihat agak melingkung itu. Ya kalau kita ke laut atau naik pesawat atau di padang pasir, kita lihat ujung kayak garis, itu namanya ufuk. Disebut apa? Jamanya afaq, bahasa Arabnya, bukan ngapak. Itu ujungnya matahari sudah nyentuh. Faqala Rasulullah SAW, as-sallaita ya Ali? Apakah engkau telah salat wahai Ali? Qala la, belum wahai baginda. Jadi Nabi itu kalau nanya iya tidak, sahabat tuh nggak bilang lam. Ini kalau orang pesantren kan, kalau belum makan lam akul, padahal cukup mengatakan la akul, la. Nggak usah pakai lam itu bahasa Arab ala Indonesia itu ya, bukan bahasa Arab yang fushahnya itu. Faqala Rasulullah SAW, Allahumma innahu kana fi ta'atik, ya Allah, Ali itu dalam taat kepadamu, wa ta'ati rasulik, dia taat kepada Rasulmu, fardut alaihi syams, tolong ya, kembalikan posisi matahari sebentar saja. Bahkan di riwayat ini, gharabatis syams, ini kalau yang versi ini, matahari sudah terbenam, udah tutup. Cuma nggak disebutkan ditutupnya full, setengah, atau berapa. Itu matahari naik lagi. Wallahu a'lam bishawab itu. Qalat Asma' fara'aituha gharabat. Lalu aku melihatnya setelah itu baru terbenam. Summa ra'aituha tala'at. Setelah itu kemudian terbit lagi ba'da magharabat. Jadi matahari sudah pernah terbit sekali dari barat. Versi Asma'. Wa waqafat 'alal jibal wal ard, ya, dan dia bertahan. Jadi agak naik. Terlihat oleh orang Madinah di mana? Di atas pegunungan Madinah. Kebayang nggak pegunungan Madinah itu agak tinggi, Jabal Uhud? Dilihat loh, naik lagi gitu. Atau mungkin nih gunung-gunung yang lainnya. Wadzalika bis-Sahba fi Khaybar. Oh, ini terjadinya di Sahba fi Khaybar, ya, terjadi saat Khaybar, ya, kejadian Madani bukan Makki. Wa qala hadzanil haditsan sabitatani wa ruwatuhuma thiqat. Lalu Imam At-Tahawi mengatakan hadis ini sahih, periwayatnya thiqah. Wa haqqat Tahawi an Ahmad ibn Salih, bahwa Ahmad ibn Salih kana yaqulu la yanbaghi liman kana sabiluhu al-ilm at-takhalluf an hifzi hadisi Asma. Orang yang tidak punya orang yang manhajnya ilmu tidak sepantasnya menolak hadis Anas ini, li'annahu min ajalli alamatin nubuwah. Karena itu adalah tanda-tanda kebesaran Nabi. Kok sulit amat sih nerimanya gitu ya. Jadi kalau Nabi siapa tadi? Nabi Musa ditundukkan laut. Nabi Sulaiman angin jin. Nabi Ibrahim api. Harusnya ada tanah dong. Coba cari ntar ya. Nabi apa yang bisa kalau dia dideteksi tanah, dia tahu isi tanah. Salah satunya Nabi Daud ya. Nah, ada nabi-nabi yang lain. Warawa Yunus ibn Bukair fi Ziyadatil Maghazi, dalam Ziyadat kitab Al-Maghazi fi riwayati an Ibni Ishaq. Jadi kitab itu ada kitab induk, lalu ada orang menambahkan isinya, disebut ziyadat ya. Lama usriya bi Rasulillah wa akhbara qaumahu bir rufqati wal alama allati fil 'ir, qalu mata taji, qala yawmul arbi'a, falamma kana dhalika al-yawm ashrafat Quraisy yanzuruna wa qad
wallan nahar wa lam taji fada'a Rasulullah fazida lahu fid nahar sa'ah wa hubisat alaihi syams. Berarti ini kejadian 2 kali juga. Ya, tatkala Nabi diisrakan, ya, lalu orang-orang akhbar qaumau, Nabi kabarkan kepada kaumnya birrufqati wal alamah, tentang kejadian itu, allati fil air, ya, qalu mata taji. Jadi mereka minta apa, kata mereka ini, kalau Muhammad ini benar Isra, kita coba tanya sama orang yang di sama orang di luar bagaimana. Tapi di riwayat yang ini lain lagi. Kalau benar hai Muhammad, kamu ini Isra, adakah rombongan yang bakal datang ke Mekah? Lalu Nabi mengabarkannya. Ya, kata Nabi ketika ditanya kapan dia datang, hari Rabu. Ya, falamma kana dzalikal yaum asyrafat Quraisy yanzurun wa qad wallan nahar wa lam taji. Siang nyuruh panjang, harusnya udah terbenam matahari, tapi ke orang belum datang juga. Fada'a Rasulullah. Nabi kemudian berdoa supaya hari Rabu itu tetap orangnya masuk Mekah. Ternyata mereka terlalu santai, mungkin ngopi-ngopi dulu kali ya. Fazidalahu fin nahari sa'ah, itu matahari kemudian tertahan sejenak, wa hubisat alaihi syams. Lalu matahari tertahan, baru terbenam. Mereka masuk Mekah. Apa kata mereka? Oh, benar berarti. Bagi yang percaya, Abu Jahal, Abu Lahab tetap nggak percaya. Nah, riwayat ini, ikhwafillah, menunjukkan bahwa ada satu riwayat yang menyebutkan dari Qatadah bahwa terbelah bulan 2 kali. Tapi hadisnya tidak sahih. Yang sahih terbelah bulan hanya sekali. Yang kedua, riwayat Imam Tahawi dan tambahan Yunus bin Bukair dalam Maghazi, bahwa kejadian matahari ditahan Nabi ada 2 kali. Bedanya apa? Kalau yang kepada Sayyidina Ali udah terbenam, naik lagi. Kalau yang di kitab Al-Imam Ibnu Ishaq yang ditambahkan Ibn Bukair, dia belum terbenam, ditahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kira-kira lebih keren mukjizat siapa itu? Membelah laut atau menaklukkan matahari? Ya, maka ulama kita yang Suyuti mengatakan semua mukjizat yang ada pada para nabi itu boleh terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Ya, maka riwayat mengenai Nabi menghidupkan kedua orang tuanya, walaupun hadisnya dhaif kata Imam Suyuti, secara akal itu mungkin terjadi. Wallahu a'lam bissawab. Ya, udah 2:30 ya. Kok lama sekali rasanya siang ini ya? Kayaknya mataharinya lagi ditahan ini. Ya, satu lagi deh kalau gitu. Saya sering menyampaikan lagi maulid, Nabi keluar mata air dari tangannya, betul? Nah, ini riwayatnya. Selama ini dengar cerita, sekarang langsung dengar sanadnya. Jadi antum sudah sama. Jadi ketika saya sebut wa bisa nadinal mutasil dengan sanad guru kita terus bersambung ke pengarang kitab ini, kalian sudah jadi periwayatnya sudah. Gitu ya. Jadi namanya sudah di bawah itu. Maka niatkan kalau ngaji ke sini ngaji hadis. Nah, nanti kita kalau mungkin kita buka tambahan kelas di Jati Keramat atau nanti kalau sudah jadi di Buaran, Sahih Bukhari-nya tadinya kan khusus bahasa Arab. Nanti kita buat 2 kelas Bu ya. Bahasa Arabnya Sahih Bukhari, bahasa Indonesianya Sahih Muslim. Insya. Jadi nanti siapin cari buku Sahih Muslim yang terjemahan full, bukan terjemahan ringkasan. Akidah wa falsafah. Itu Fakultas Usuluddin, pokok-pokok agama. Akidah, falsafah, dan tasawuf. Jadi, apa yang saya pelajari di kampus? Akidah, filsafat, tasawuf. Apa yang saya pelajari di ma'had? Itu hadis. Khatam Sahih Bukhari, Muslim. Hari ini yang terjadi adalah ilmu itu mengerucut, dan orang tambah mengerucut, dan orang tambah ego dengan pengerucutan itu. Ya. Jadi insya Allah kita masih setia ngaji hadis. Apapun kata orang di luar, saya nggak ada urusannya. Kita
Satu huruf baca Quran pun kita bersanad insya Allah. Insya Allah. Faslun fi nab'il ma baina asabi'ihi wa takthirihi bi barakatihi. Bab mengenai terpancarnya air dari jemari-jemari Rasulullah SAW wa takthirihi bi barakatihi, dan melimpahnya keberkahan. Qala al-muallif amma al-ahadits fi hadza fa katsiratun jiddan. Hadis mengenai ini sangatlah banyak. Ya, rawa haditha nab'il ma min baini asabihi, ini 348 kalau di kitab saya. Riwayatnya sangat banyak. Jadi riwayatnya mungkin sampai mutawatir. Ya, jama'atun sahabah minhum Anas, Jabir bin Mas'ud. Nah, kita ringkas saja, pendek cerita. Beliau mengatakan hadatsana Abu Ishaq dengan sanadnya kepada Anas bin Malik. Nabi SAW dilihat oleh Anas bin Malik. Ra'aitu Rasulullah SAW wahanat salatul asr. Salat asar masuk. Faltamasan nasul wudu'a falam yajidu. Wal-wudu'a. Wudu itu aktivitas berwudu. Al-wadu bukan waduk bahasa Indonesia. Waduk bahasa Indonesia danau buatan. Waduk bahasa kita tempat air tergenang. Tempat ada terkumpulnya air. Ada yang benda, ada yang telaga. Itu disebut wadu. Kalau bahasa Indonesia wadu selebar apa? Selebar mata memandang. Ada di Purwakarta apa? Waduk Jatiluhur ya. Tempat kita terabas tuh. Nggak penting sih bahas begitu. Cuma kasih tahu doang bahwa kata waduk masuk ke negeri ini dan dia berubah makna ya. Falam yajiduhu, mereka kemudian tidak mendapatinya, nggak ketemu ada air tergenang atau ada tempat menyimpan air. Fa'utiya Rasulullah SAW biwadu. Lalu masing-masing sahabat disuruh ngumpulin tempat-tempat airnya itu. Kalau syukur-syukur masih ada 1 tetes, 2 tetes. Lalu ada baskom. Dikumpulin lah itu yang netes dikit-dikit. Ente bayangin zaman dahulu itu, coba nonton film kolosal, air itu disimpan di tempat waduk. Itu waduk juga namanya. Tempat kain. Kainnya nggak rapat, jadi ketika dimasukin air dia nggak bocor. Itu ketika tetesnya cuma satu gitu. Cuma orangnya ada 700. Jadi banyak nggak? Jadi banyak. Terkumpul di depan Nabi SAW, ya. Fawadda'a Rasulullah fi dzalikal ina yada. Lalu Nabi taruh tangannya di atas itu. Ini hukum sebab akibat sebenarnya. Wa amara an-nas ayatawadda'u minhu. Lalu memancar air dari situ dan masing-masing mereka bawa tempat tadi dan diisi. 700 orang di satu riwayat penuh semua kantongnya dan itu tidak habis. Coba cek belakang Nabi, nggak ada PDAM, ya kan? Nggak ada keran, nggak ada juga toren, nggak ada. Qala faraitul ma' yanba'u min asabihi fatawadda'a an-nasu hatta tawadda'u min indi akhirihim. Man inda akhirihim. Ya. Aku lihat air mengalir dari memancar di tangan Nabi. Ini siapa yang berkata? Anas bin. Jadi kalau cerita terbelah bulan, Anas tidak melihat, hanya mendengar dari orang yang mengalami. Kalau ini, air memancar sedina Anas, karena beliau adalah ring 1 Rasulullah, khodam Rasulullah, dia langsung lihat. Semua orang, dari awal sampai akhir, antri, wudhu, dan mama ngambil air, semuanya airnya tidak habis. Ya. Warawadan Anas Qatadah dari Anas, qala wa bi'ina'in wa fihi ma'un yaghmiru asabi'ahu aw la yaqadu yaghmir. Qala kam kuntum? Qala kunna zuha 300. Kalau di riwayat ini hanya menyebutkan kami waktu itu jumlahnya berapa, Anas? Anda jumlahnya berapa? 300. Kalau 300 wudu itu 1 kolam habis kan? Kalau kayak ente nih wudu, airnya keluarnya dikit atau banyak? Ini kalau ente wudu di sini, pantesan sering di sini habis air ya. Itu kalau wudu tuh dikit aja. Terus kalau pindah ke tangan, matiin dulu. Lama dikit juga nggak apa-apa. Pantesan habis torennya sering.
Serius, karena airnya berubah kan. Jadi kalau wudhu, baik di Ribat Ciputat, di Ribat Jati Kramat, kalau kita habis muka, jadi pas iniin muka, ya, matiin dulu. Kalau enggak, buka kecil saja. Karena ini kalam Nabi, ini kalamnya wajib dikerjakan. Iqtasid walau kunta fi nahrin jarin. Hemat airlah walaupun kamu di air mengalir. Sekarang kita nyaksin sudah. Air kran mengalir, air pam mengalir, tetap hemat. Ya, saya masih ingat waktu kita ke pesantrennya Abang, Darul Kolam 3, kita kira apa itu air kolam luas apa itu? Ternyata itu untuk stok air ke asrama-asrama. Jadi ketika anak-anak itu mandinya suka-suka, itu cepat habis itu. Sebanyak itu mahasiswa santri berapa? 1.900. Tanya Buya Yunal ya. Ente bisa bayangin, Nabi ngeluarin air di tangan itu 300 orang. Wudhu plus nyimpen air. Sampai hari ini saya nggak bisa bayangin. Ini satu riwayat, di riwayat lain 700, di riwayat lain 1.200. Ya, wahum zawra in the suq. Mereka luas orang di suq, di pasar ya. Jadi Nabi itu suka bikin masjid di tempat keramaian. Nah, sebanyak orang di pasar itu, di pasar Madinah, ente bayangin pasar, orang Arab masuk ke pasar kebayang nggak? Namanya Zawra. Nama pasarnya itu apa? Zawra. Wahum bizawra indas suq. Mereka berada di tempat namanya Zawra yang kemudian menjadi pasar. Seluruh orang di pasar itu, kan tradisi Nabi kalau di masa itu orang azan itu semua toko ditinggal. Saya dengar masih ada di Pakistan yang begitu, kampung jemaah tabligh. Ya, kayaknya di apa tuh? Yang kampung pesantren tabligh itu ya, Madiun ya, Tomboro. Katanya Tomboro juga begitu, wallahu alam ya. Saya belum pernah ke sana. ورواه أيضا حميد وثابت والحسنان وأنس وفي رواية حميد قلت كم كانوا. Mereka berapa orang? Kalau versi Humaid 80. Di riwayat Sabit 70 rajulan, 70 ya. Amma Ibnu Mas'ud fa fi sahih anhu. Di riwayat yang sahih sebagaimana dinukil oleh Alqamah, bainama nahnu ma'ar Rasul. Kala kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaysa ma'ana ma. Ini kejadiannya bukan di pasar. Berarti ini kejadian lebih dari sekali. Kami lagi bersama Nabi, air nggak ada. Faqala lana Rasulullah, utlubu man ma'ahu fadlu ma. Coba kumpulin sisa air walaupun setetes dua tetes. Fa'utiya bima'in fasabbahu fina. Dikumpulkan air itu di satu tempat, baskom barangkali hari ini. Fa'uma wada'a kafau fi. Lalu Nabi taruh tangannya di situ. Fajal ma'yan bu'u min baini asabi Rasulullah. Lalu air mengalir ya, terpancar dari tangannya ya. Lebih mulia air Zam-Zam atau air yang keluar di tangan Nabi? Ya, sayangnya air itu hari ini nggak ada tuh. Kalau rambut Nabi kan ada sanadnya Bu ya. Ya, rambut Nabi ada sanadnya, baju Nabi ada hari ini, tongkat Nabi sebenarnya ini ada, tapi yang air Nabi itu nggak ada hari ini. Bahkan itu lebih mulia dari semua air yang ada di alam semesta, karena air yang keluar dari tangan baginda Nabi Muhammad. Bahkan kata beliau, di tanganku ada kunci surga. Keluar dari tangan, berarti air dari mana tuh? Aneh nggak berani bilang. Walaupun kita dulu pernah bilang. Faja'al al-ma' di riwayat 693 disebutkan ya, wa fi sahih dari Jabir di ujung kitab ini terjadinya Yaumul Hudaybiyah. Berarti kejadian yang lain lagi. Ya, ujung hadis mengatakan apa? Ka'amsalil uyun. Jadi air keluar seperti air mata air. Begitu keluarnya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Fa fi faqultu kam kuntum, kalian berapa orang? Law kunna 100,000 lakafana. Kunna 15 mi'ah. Kami
15.000 orang, tapi seandainya 100.000 orang juga masih cukup, kata Jabir. Gimana kira-kira? Nah, inilah rahasia ketika Nabi mengatakan Al-Mahdi ismuhu ismi, namanya Al-Mahdi namaku. Maksudnya apa? Nanti ada paceklik luar biasa, 3 tahun berturut-turut tidak turun hujan di seluruh penjuru dunia kecuali ikut Dajjal. Kalau nama Rasul itu nama Al-Mahdi, itu kejadian berulang lagi. Insya ya, semoga kita kedapetannya. Amin ya rabbal alamin. Mbak tahu dapat gak kita masanya, Bu ya? Masih lama apa jauh, Bu ya? Waruya misluhu an Anas, karena banyak nih kiai, santri-santri, ilmuwan bilang, wah masih lama. Oh masih lama. Padahal Rasulullah mengatakan seperti 2 jari. Nabi mengatakan dekat, ente bilang, ya Al-Quran mengatakan iqtarabatis sa'ah, bahwa kiamat dekat, kamu mengatakan jauh. Kan aneh itu. Inti riwayatnya hampir sama semua, ya. Dan Masya Allah di sini bahkan ada tambahan-tambahan, ya. Ada sebutan-sebutan yang lain, Masya Allah. Ala kulli hal, ada yang terjadi berulang kali, lebih dari sekali, itu adalah tafjirul ma wa taktsir barakatihi. Jadi keluarnya air dari tangan beliau dan melimpahnya keberkahan yang keluar dari banyaknya air tersebut. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita semua. Kalau umur panjang, semoga istiqamah di jalan Allah, ya, bersamai imam akhir zaman. Jika umur kita ya di tengah jalan Allah ambil, semoga meninggal dalam husnul khatimah, ya. Maafkan kesalahan kita semua nih, guru-guru, mu'alim-mu'alim diribat, barangkali ada salah kurangnya. Doakan selalu, dan doakan juga segera surau kita di Buaran segera jadi, ya. Ya, saya nggak berani ngemis, Pak. Tapi siapa yang merasa itu penting, bangun aja. Ya, kalau aneh nggak butuh surau, aneh sudah punya surau. Kalau ente merasa butuh, buat aja. Ya, bersamain buya-buya, bersamain guru-guru. Nanti setiap malam ada pengajian, pagi ada pengajian, siang ada diskusi, dan teman ngopi-ngopi. Insya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Nasallallahu ta'ala ayyuriyana ayatihi fayarzuqana at-tasdiq wa taslim wal iman bihi. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Assalamualaikum.